Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua, yani karena semua sikap manusia itu berangkat dari hati. Sedangkan hati manusia itu antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan seperti yang Allah kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustadz, Ana sudah berkeluarga, alhamdulillah dikaruniai 1 orang anak. Tapi Ana saat ini satu rumah bersama kedua orang anak, Ustadz, bersama istri dan anak Ana. Di mana sesaat sebelum nikah kami sudah perjanjian bahwasanya istri akan tinggal bersama orang tua Ana, Ustadz. Namun kondisi kedua orang tua Ana itu tidak akur, Ustadz. Saat ini juga dia sudah pisah kamar dan juga ibu Ana sendiri kurang baik secara perilakunya, Ustadz. Ana ingin bertanya, Ustadz, dengan kondisi kedua orang tua Ana ini yang tidak akur menjadikan Ana berat untuk meninggalkan rumah. Sedangkan istri ingin mengajak untuk kontrak, Ustadz. Nah, bagaimana Ana seharusnya, Ustadz ya? Problematika rumah tangga itu mesti terjadi. Nggak ada sebuah rumah tangga itu yang mulus tanpa ujian, tanpa cobaan. Ada orang itu yang diuji dengan istrinya. Ada orang itu yang diuji dengan suaminya. Ada orang itu yang istri suaminya nggak masalah, yang masalah anaknya. Ada orang itu, keluarga itu yang istri, suami, anak gak masalah, masalah dengan mertuanya. Masalah dengan orang tuanya. Kadang-kadang masalah sama keluarganya, keluarga besarnya. Kadang-kadang masalah sama tetangganya. Kadang-kadang masalah sama yang lain. Itulah hidup. Tidak akan lepas dari namanya ujian. Tidak akan lepas dari namanya ujian, tidak akan lepas dari namanya cobaan. Yani kehidupan itu memang yani semacam itu. Kehidupan itu yani memang semacam itu. Tatkala kehidupan itu memang ini semacam itu, maka kita lihat sekarang kondisi yang ada. Pertama, antum itu sebagai anak. Anak itu punya kewajiban bakti semaksimal mungkin untuk kedua orang tua. Tapi antum juga sebagai seorang suami dan ayah yang punya kewajiban untuk bergaul, berbuat yang sebaik-baiknya dengan istri dan dengan anak-anaknya. Punya tanggung jawab dengan istri, punya tanggung jawab dengan istri, punya tanggung jawab dengan anak. Sekarang kondisi serba sulit. Yani orang tua sendiri nggak akur. Satu rumah tapi beda kamar. Yang nggak akur tadi mertua sama menantu apa bapak sama ibu? Bapak sama ibu. Bapak sama ibu kayaknya ya. Betul. Yani kondisi orang tua sendiri nggak akur. Yani nggak akur. Sehingga yani yang namanya nggak akur itu mesti ada yang nggak beres. Jadi kalau orang itu akhlaknya akhlaknya itu bagus dua-duanya, nggak mungkin kemudian nggak akur. Dan kalau ada masalah sama itu mesti dua-duanya atau salah satunya nggak beres. Jadi penilaian antum yang bermasalah itu ibu. Ini penilaian antum ya. Tadi penilaian antum yang bermasalah itu yang adalah ibu. Maka dalam kondisi semacam ini, pertama bagaimanapun juga antum itu harus berusaha untuk mendekatkan orang tua. Ya gimana lah cara nasihati orang tua dari jalur anak. Orang tua itu punya satu fitrah kepingin anaknya bahagia. Kalau dia itu tego sama suami, tego sama istri, tapi nggak tego sama anak, nggak tego sama cucu. Jadi dia itu mungkin marah-marahan sama suaminya, marah-marahan sama istrinya. Tapi kalau itu akan merusak hubungan, jadi menghancurkan anaknya, menghancurkan cucunya, mungkin juga dia akan bertahan. Lah, nasihati orang tua dari sisi itu. Dari sisi bahwa masalah mereka itu merembet kepada anak, merembet kepada menantu, merembet kepada cucu. Jangan kepingin toh putu ini juga ikut-ikutan gegeran nanti rumah tangganya karena melihat bayi kayak begitu. Semacam-macam lah. Ini semacam itu. Jadi masuk kepada orang tua dari titik ini. Masuk kepada orang tua dari titik ini. Yang kedua, mulailah nasihat dari yang paling bisa untuk diajak diskusi. Kalau dari zahir pertanyaan antum tadi, yang paling bisa diajak diskusi itu bapak. Karena
dari pertanyaan antum tadi, yani ibu yang agak bermasalah. Berarti yang paling bisa diajak diskusi itu bapak. Yani diajak diskusi bagaimana, yani sebagai seorang laki-laki itu ya gimana lah caranya agar bisa menundukkan atau agar bisa melunakkan hati istrinya meskipun sudah tua dan macam-macamnya, yani ngalah sedikit untuk menang dan macam-macam, yani untuk itu kemudian juga ngomong sama ibunya. Kalau dengan cara itu dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yani agar kedua orang tuanya itu disatukan hatinya menjadi rukun kembali, dan itu terjadi, maka alhamdulillah. Karena sebenarnya keinginan yani istri untuk ngontrak berawal dari orang tua. Yani itu berawal dari orang tua. Tapi kalau kemudian yang terjadi itu benar-benar nggak bisa. Sudah dilakukan cara apapun, pokoknya bapak sama ibunya dengan itu total, pokoknya nggak bisa diatur. Nggak bisa untuk menerima nasihat. Jadi nggak bisa untuk menerima nasihat terus semacam itu. Maka antum lihat, keluarnya antum dari rumah itu menjadikan orang tua termadorotkan apa tidak? Kalau keluarnya antum dari rumah itu tidak menjadikan orang tua termadorotkan, gambarannya orang tua masih seger, orang tua sehat, kemudian kontraknya nggak terlalu jauh, setiap saat, setiap waktu bisa untuk datang kepada orang tua, pagi, siang, sore selalu datang kepada orang tua. Dengan itu, anak katakan silahkan untuk kontrak. Ini karena berarti menggabungkan antara dua kemaslahatan setelah cara yang pertama gagal. Setelah cara yang pertama gagal, silahkan untuk kontrak. Karena itu maslahat untuk istri dan anak, dan itu tidak memadorotkan yani orang tua, dan itu tidak memadorotkan yani orang tua. Yani tidak memadorotkan orang tua. Itu semacam itu. Yang kedua, kalau nggak bisa dan keberadaan istri di rumah itu masih memungkinkan untuk tidak termadorotkan, pertahankan istri di rumah itu. Masih memungkinkan tidak termadorotkan. Dalam artian agamanya tidak termadorotkan, anak-anaknya tidak termadorotkan dengan kondisi orang tua, bertahanlah di situ, sabar. Ini sabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, dengan doa kita, Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati ini orang tua kita. Kalau kemudian mentok, ini anak di situ, istri di situ termadorotkan agamanya. Sedangkan antum itu kalau keluar dari tempat itu memadorotkan yang di bapak sama ibu. Nasihat anak, kontrakkan istri di luar, dan antum yang sesering mungkin datang ke situ. Jadi seakan-akan antum tinggalnya di situ, aktivitasnya di situ, kemudian yani pulang ke rumah, yani ke rumah ke keluarga. Sesering mungkin, gak kayak yang pertama tadi sekedar datang, jarang-jarang, sekedar ziarah begitu. Tapi sesering mungkin, dan itu menjadikan kita seakan-akan masih tinggal di rumah itu, di rumah orang tua, tapi istri kita sudah tinggal di tempat yang lainnya. Ajak bicara baik-baik istri. Sebelum keputusan yang terakhir diambil, sebelum langkah yang terakhir diambil, alangkah bagusnya yani agar langkah-langkah awal tadi dilakukan terlebih dahulu. Orang tua itu mempunyai satu fitrah, kepingin anak cucunya bahagia. Kalau kemudian dia sadar bahwasanya kondisi dia itu memadorotkan anaknya, memadorotkan cucunya, maka semoga dia tersadarkan. Tapi tidak semua orang mampu yani untuk sadar dalam masalah semacam itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua yani karena semua sikap manusia itu berangkat dari hati. Sedangkan hati manusia itu antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan seperti yang Allah kehendaki. Kalau yani sekarang kondisi semacam itu, jika Allah berkehendak maka Allah akan membalikkan bapak sayang kepada ibu, ibu sayang kepada bapak. Jika Allah menghendaki, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam.